Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Melinda Manda Putri, nomor absen 27 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan membawakan materi tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya atau suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto suatu negara atau daerah. Pengertian pertumbuhan ekonomi mempunyai 3 komponen, yaitu: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Kedua, ada teknologi maju adalah faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Yang ketiga, yaitu penggunaan teknologi secara luas dan efisien, memerlukan adanya suatu penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia bisa dimanfaatkan secara tepat. Yaitu yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara ada kalanya bergerak dengan cepat. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada barang modal. Barang modal yaitu berbagai jenis barang yang dipakai untuk memproduksi output barang dan jasa. Misalnya, contohnya seperti mesin-mesin pabrik, peralatan pertukangan, dan sebagainya. Kedua yaitu teknologi. Teknologi yaitu berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, kemajuan ekonomi di berbagai negara yang didukung oleh kemajuan teknologi. Yang ketiga ada tenaga kerja. Khususnya di negara yang sedang berkembang, tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang dominan. Keempat, ada sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang disediakan oleh alam, seperti contohnya tanah, ikan, hasil hutan, hasil tambang, dan lain-lainnya. Kelima, yaitu manajemen. Perekonomian dalam suatu negara akan berkembang pesat jika dikelola dengan baik. Keenam, kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah seorang yang dapat dan berani untuk mengambil resiko dalam melakukan suatu usaha guna mendapat keuntungan. Ketujuh, yaitu informasi. Salah satu syarat supaya pasar berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien yaitu adanya informasi yang sempurna dan seimbang. Ketiga, itu ada teori pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di mana pemerintah berusaha melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Baik, di sini pengertian pembangunan ekonomi adalah proses yang bertujuan meningkatkan berpendapat per kapita penduduk atau masyarakat di sebuah negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dapat memperatakan pendapat bagi penduduk suatu negara. Yang kedua yaitu perbedaan dan persamaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Perbedaannya yaitu pertumbuhan ekonominya yaitu kenaikan jumlah hasil produksi berupa barang dan jasa. Kedua yaitu kenaikan jumlah GNP, persentasenya lebih besar daripada jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonominya yaitu kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun dan memperhatikan apakah naiknya lebih besar atau lebih kecil daripada kenaikan jumlah penduduk. Yang ketiga yaitu kenaikan GNP disertai dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, masyarakat, pemersatuan pendapatan, dan pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonominya yaitu kenaikan GNP tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan. Selanjutnya itu persamaannya. Persamaannya itu kedua merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Yang kedua, pokok masalah akhir adalah besar pendapatan per kapita. Yang ketiga yaitu keduanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat. Yang keempat, keduanya berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi adalah awal dari membangun ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Di Indonesia, perencanaan pembangunan ekonomi termasuk ke dalam perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau disebut SPPN.
Yang keempat itu keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu di negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih bisa sekitar kebutuhan dasar seperti listrik, masuk desa, layanan kesehatan, perdesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama itu ada sumber daya manusia, sumber daya alam atau disebut SDA. Yang ketiga pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Keempat budaya, dan 5 sumber daya modal. Masalah dan kebijakan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Masalah-masalah pembangunan ekonomi itu karakter atau ciri negara berkembang. Permasalahan ekonomi yang sering dialami negara-negara berkembang yaitu lain standar hidup yang rendah, pertumbuhan penduduk yang sangat besar jumlahnya, tinggi angka pengangguran dan kemiskinan, tingkat produksi yang rendah, ekonomi yang sangat bergantung kepada ekonomi eksternal atau disebut dalam ini eksternal yang dimaksud yaitu siklus ekonomi internasional serta tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua itu kebijakan dan strategi pembangunan. Misalnya, RPJM 1 dari tahun 2005 ke 2009 melakukan penataan ulang terhadap sistem perekonomian di wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu RPJM 2 tahun 2010 sampai 2014 menetapkan proses penetapan ulang dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu seterusnya dengan RPJM 3 dan 4. Selanjutnya itu ada dampak pembangunan ekonomi. Dampak positifnya kita bisa menjadi dua, itu ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama itu dampak positif. Dampak positif melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar. Yang kedua, adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat hingga akan mengurangi pengangguran. Yang ketiga itu terciptanya lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi secara langsung. Keempat, melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan ada perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi garis menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan menjadi semakin beragam dan juga dinamis. Kelima, pembangunan ekonomi menurut adanya peningkatan kualitas SDM, sehingga dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin berkembang. Adapun dampak negatifnya yaitu adanya pembangunan ekonomi yang tidak terancang dan baik sehingga akibat adanya kerusakan lingkungan hidup. Kedua, industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Ketiga, tersingkirnya atau hilangnya habitat alam, baik alam hayati maupun hewani. Yang terakhir itu terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah dari ketidakdisiplinan manusia. Sekian penjelasan materi berkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dari saya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.